Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh ada sebagaimana Tuhan beri kita anugerah. Saat ini mari kita mau datang di depan Tuhan, kita mau sembah Dia. Karena besar kasih anugerah Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan setiap manusia, sehingga Dia berikan hidupnya untuk saya dan saudara. Di ibadah Jumat Agung ini kita mengenang perjalanan Tuhan memikul salib, berkorban untuk saya dan saudara. Semua karena kasih Dia, sehingga kita diselamatkan. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang sangat baik. Haleluya. Mengorbankan diri-Mu untuk menembus segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Bersembah Kau Tuhan. Terlalu besar kasih setia-Mu buat kami. Oh, mari kita berikan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Sama-sama katakan. Terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Yesus, sama-sama kembali kita katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
berdoa. Syukur bagimu, Pujian Allah yang ada di tengah-tengah kami. Syukur bagimu, karena Engkau yang berkorban buat kami. Engkau menderita buat kami, menyelamatkan kami Tuhan. Dan semua Kau lakukan karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Saat ini kami bersama mengingat betapa pengorbanan-Mu begitu mulia Tuhan. Kau menyelamatkan diri kami sehingga kami menjadi orang yang berharga di depan Engkau. Syukur Tuhan, terlalu besar kasih-Mu buat kami. Kami bersyukur Tuhan, syukur. Kami akan mulai ibadah. Pada saat ini Tuhan, Engkau hadir menjamah setiap kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua yang melayani Engkau. Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya saat kami menyembah Engkau. Hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, dan lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami. Ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya, mari Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau bekerja memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Dia yang sangat baik dalam hidup kita, saudara. Oleh kuasa darahnya yang tercurah buat saya dan saudara. Mari kita mengatakan bersama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Yesus, Yesus. Bersama-sama kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Kita mau sembahyang. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kasih-Mu mengalir
yang baru. Sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu. Amin, amin, amin. Oleh kuasa darah-Mu yang mengalir menebus segala pelanggaran kami Tuhan. Saat ini kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kepenuhi hati kami, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, jamah kami, kuasa salib yang memulihkan kami. Oleh karena salib-Mu Tuhan, seluruh hidup ini menjadi milik-Mu. Mari kita mau katakan bersama. Yang mulia anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Mari kita bersama katakan, oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan
tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Engkau. Dan bahkan kebenaran yang kami lakukan pun tiada arti tanpa pengorbanan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, maka Engkau sudah menjangkau kami, Engkau menemukan kami, dan bahkan anugerah terbesar di kayu salib Engkau sudah berikan untuk kami. Dan biarlah Tuhan kami terus dekat dengan Engkau, menghargai anugerah-Mu, dan kami selalu memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, dan bahkan biarlah hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan. Seberapa pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan waktunya bersama kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu pakai menjadi alat-Mu, sehingga setiap sidang-Mu, setiap pendengar, mereka diberkati dengan firman Tuhan ini. Mereka diteguhkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat Agung, seharusnya kita ada ibadah di gedung gereja disertai dengan perjamuan kudus. Karena situasi belum memungkinkan, sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari harus beribadah di rumah masing-masing sesuai dengan himbauan pemerintah. Tetapi harapan saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak kehilangan makna dan arti dari kematian Tuhan Yesus sendiri. Dan dalam kesempatan ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50. Dan saya berikan judul Pemenang. Silakan dibuka Alkitabnya. Dan saya akan membacakan, Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa menyimak. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ayat 49. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Hari ini kita mengingat kasih yang sempurna yang sudah dilakukan Yesus di kayu salib. Alkitab mencatat bahwa penyaliban Yesus dilakukan sejak pukul 9 pagi. Lalu Yesus mati pada jam 3 sore. Berarti Yesus tergantung di kayu salib selama 6 jam. Kematian itu lebih cepat dibanding setiap orang yang disalibkan, yaitu para penjahat yang disalibkan. Dia bisa berhari-hari bergantung di kayu salib. Ada peristiwa yang mengejutkan pada saat penyaliban itu, yaitu seruan Yesus. Ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah teriakan dalam bahasa Arab, yaitu suatu kemalangan yang begitu berat, tetapi bukan seruan keputusasaan. Seruan ini seperti doa dalam Mazmur 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan Yesus seperti sebuah misteri yang harus kita ketahui kebenarannya, supaya kita bisa mendapatkan
makna dari kalimat tersebut. Dan dalam hal ini saya akan menyampaikan 3 hal yang berkaitan dengan seruan Yesus. Yang pertama, Yesus menyelesaikan misi penyelamatan. Dalam misi penyelamatan ini Yesus menjalani penderitaan. Dia harus berjalan di dalam penderitaan. Hal itu dimulai dari pengkhianatan dan diakhiri dengan kemuliaan. Saya memperhatikan serangkaian peristiwa sebelum penyaliban. Yesus ditangkap karena pengkhianatan Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid Yesus yang menjual Yesus dengan uang 30 uang perak, dan mencium Yesus. Ketika Yesus bertemu dengannya, dia memeluk, dia mencium. Namun ciuman yang dilakukan Yudas bukanlah ciuman yang didasari oleh kasih yang tulus yang diberikan kepada Yesus. Namun ciuman itu adalah ciuman pengkhianatan. Sebab ketika dia mencium Yesus, maka sebenarnya dia sedang memberikan isyarat kepada orang-orang yang datang mau menangkap Yesus. Dia ingin menunjukkan, ini loh Yesus yang kamu cari, ini loh Yesus yang akan kamu tangkap. Tangkaplah dia, inilah orangnya. Sehingga dengan mudah rombongan yang akan menangkap Yesus itu menangkap Yesus dan tidak salah tangkap oleh karena Yudas yang sudah mengkhianatinya. Demi uang, Yudas Iskariot rela mengkhianati Yesus yang adalah gurunya sendiri. Akhirnya Yesus ditangkap. Yesus harus dihadapkan ke mahkamah agama dan Yesus harus dihadapkan ke Kayafas, di hadapan ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Mereka mencari kesalahan Yesus supaya dapat menemukan kesalahan Yesus. Namun saya juga melihat dalam peristiwa itu ada seorang murid Yesus yang bernama Petrus, di mana dia pernah berkata kepada Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak, kata Petrus. Itu satu ungkapan yang luar biasa, bahwa dia akan teguh di dalam iman sekalipun Yesus akan ditangkap, ya Yesus akan mati, Yesus akan mendapat penghukuman, namun dia tetap tidak akan goyah imannya. Dan bahkan dia juga pernah mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau, kata Petrus. Sungguh satu ungkapan yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, rupanya ketika Yesus ditangkap, Yesus diberhadapkan di mahkamah agama, Yesus diberhadapkan di depan Kayafas, maka Petrus ini dia hanya melihat dari jauh. Dia tidak berani mendekat, dan bahkan Petrus menyangkal Yesus. Dia tidak mengakui bahwa dia kenal Yesus. Di situ kita melihat, oleh karena rasa takutnya, maka Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Dan mungkin itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat-saat takut, yang mana kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan kita, Juru Selamat kita, dengan ketakutan yang ada mungkin kita katakan tidak, dengan ancaman yang ada mungkin kita katakan saya tidak kenal Yesus. Petrus pun pernah mengalami seperti itu. Namun Allah inginkan supaya saya dan saudara tetap setia mengiring Yesus. Dan kita melihat peristiwa berikutnya. Pada saat Yesus dibawa ke mahkamah agama, di situ orang tidak menemukan kesalahan Yesus, Kayafas tidak menemukan kesalahan Yesus, dan mereka tidak memiliki alasan untuk menghukum Yesus, apalagi menghukum mati. Akhirnya demi mensukseskan rencananya, maka Yesus dibawa kepada Pilatus untuk diadili. Sehingga seorang Pilatus ini juga bersama-sama dengan mereka mencoba mencari kesalahan Yesus. Tetapi mereka pun tidak menemukan kesalahan Yesus, yang berarti bahwa tidak ada alasan untuk menghukum Yesus. Tetapi
Waktu itu orang banyak berkumpul di situ, mereka berada di bawah pengaruh para imam, mereka berada di dalam pengaruh tua-tua yang menghendaki supaya Yesus dihukum mati. Peristiwa itu terjadi saat Paskah dan sudah menjadi kebiasaan bagi pemerintah Romawi. Setiap Paskah maka mereka akan melepaskan satu tawanan. Dan akhirnya disampaikanlah pada mereka ada dua tawanan yang ditawarkan, yaitu Yesus yang adalah Kristus dan Yesus Barabas. Yesus Barabas ini adalah Yesus yang hidup di dalam kejahatan. Dia melakukan kejahatan yang begitu besar, dan Yesus Barabas sebenarnya layak untuk mendapatkan penghukuman. Tetapi ketika orang-orang suruh memilih siapa yang harus dilepaskan, mereka tetap berseru, Yesus yang adalah Kristus, dialah yang harus disalibkan. Sehingga terjadilah satu keputusan bahwa Yesus harus disalibkan. Sekalipun Pilatus tidak ikut bertanggung jawab di dalam hal itu. Yesus diludahi mukanya, Yesus ditinju mukanya, Yesus diolok-olok, akhirnya disalibkan sampai kepada kematiannya. Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan, kalau saya melihat dari Mazmur 22, rupanya sudah menuliskan peristiwa tersebut, di mana Mazmur mengatakan dalam pasal 22 ayat yang ke-8, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Kemudian ayat yang ke-9, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya. Kemudian dalam pasal yang kedua ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Mazmur ini dimulai dengan penolakan yang hebat, namun diakhiri dengan kemenangan. Kalau kita lanjutkan baca di ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-32, maka di situ kita melihat bahwa akhir dari penolakan yang hebat itu adalah kemenangan. Apa yang dituliskan dalam Mazmur 22, hal tersebut persis terjadi dalam peristiwa penyaliban Yesus, di mana Yesus mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Dia dihina, dia diolok, dicaci maki, dia dicambuk, disiksa, dan bahkan sampai kepada kematiannya di kayu salib. Namun saya ingin katakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa kematian Yesus di kayu salib bukanlah kekalahan, tetapi kematian itu adalah kemenangan. Kenapa saya katakan bahwa kematian itu kemenangan? Sebab ia sudah menyelesaikan misi penyelamatan atas manusia dengan tuntas ketika ia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab setelah itu ia benar-benar mati menjadi korban penebusan. Sehingga di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-50, di situ mengatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jadi dia benar-benar mati sebagai tebusan atas dosa dan kesalahan manusia supaya manusia diselamatkan. Ibrani mencatat dalam Ibrani pasal 9 ayat 12, demikian firman Tuhan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kemudian di dalam pasal 9 ayat 27 dan 28, demikian firman Tuhan,
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan setelah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Penulis kitab Ibrani membandingkan antara manusia sebagai imam dan Yesus sebagai imam. Kalau manusia sebagai imam, maka mereka membawa korban darah domba, jantan, dan darah anak lembu, dan itu dilakukan berulang-ulang. Tetapi Yesus sebagai imam besar, maka dia mengorbankan tubuhnya sendiri, dia mengorbankan darahnya sendiri, dan itu dia lakukan sekali untuk selama-lamanya. Dan itu dilakukan dalam misi penyelamatan manusia supaya saya dan saudara mendapatkan keselamatan. Dan kita bersyukur saat ini oleh karena karya Yesus di kayu salib itulah, maka saya dan saudara yang percaya padanya kita diselamatkan. Oleh sebab itu, bahwa saya dan saudara ada bagian orang yang sudah diselamatkan oleh karena kematiannya di kayu salib, sehingga saya dan saudara harus memuji Dia, memuliakan Dia, beribadah kepada Dia selama-lamanya. Apapun yang menghalangi kita untuk beribadah tidak akan membuat semangat kita untuk terus beribadah pada Dia, sebab kita tahu bahwa Dialah yang sudah menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, Yesus menanggung dosa atas dunia. Dan Rasul Paulus menuliskan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pada saat penyaliban Yesus, Dia tidak menanggung dosanya sendiri, sebab Ia tidak berdosa. Tetapi dosa manusia di dunialah yang Yesus tanggung. Sehingga Paulus menuliskan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dibuatnya menjadi dosa. Itu adalah satu peristiwa sengsara Yesus, di mana Dia menghadapi penderitaan, kesengsaraan sampai kepada penyalibannya. Dan penyaliban itu adalah hukuman atas dosa-dosa dunia, di mana penghukuman itu seharusnya menimpa setiap orang yang berdosa, termasuk saya dan saudara. Kita seharusnya dihukum oleh karena dosa itu, tetapi Yesus menanggungnya. Maka Paulus katakan, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan bukan berarti saya dan saudara adalah orang-orang benar, tetapi saya dan saudara adalah orang-orang yang berdosa, yang sudah dianggap benar. Kenapa kita dianggap benar? Sebab Yesus Kristus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa dan kesalahan saya dan saudara. Karena kedahsyatan dosa inilah yang membuat Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang adalah Tuhan yang kudus, dan kekudusannya ini tidak bisa bersama dengan dosa. Sehingga pada saat menanggung dosa, maka kealahannya yang kudus tidak bisa bersama dengan dosa. Hukuman yang Ia tanggung bagi kita adalah perpisahan dari Allah yang tidak dihindarkan. Sekali lagi, semua itu disebabkan oleh dosa. Dan dosa saya dan saudara, dosa dunia, sehingga membuat Yesus mengalami satu penderitaan. Dan Dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa yang begitu besar, yang begitu berat, saat itu ditanggung Yesus di kayu salib.
penghukuman yang begitu berat ditanggung Yesus di kayu salib, penderitaan yang luar biasa dirasakan Yesus di kayu salib, supaya dosa saya dan saudara diampuni. Maka saya melihat kalimat yang diserukan Yesus itu merupakan puncak dari segala penderitaannya bagi dunia yang terhilang. Kalimat itu diucapkan dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa ia sedang mengalami perpisahan dari Allah sebagai pengganti orang berdosa. Kematian Yesus di kayu salib adalah anugerah bagi manusia. Maksudnya adalah setiap orang yang menerimanya mendapatkan pengampunan atas dosa. Anugerah ini bukan usaha manusia, bukan karena kebaikan atau kesalahan manusia, tetapi anugerah itu datangnya dari Allah, dan anugerah itu didasari oleh kasih Allah kepada manusia. Sehingga di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 di situ menuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 di situ mencatat, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari dua ayat itu jelas bahwa anugerah itu adalah wujud kasih Allah yang diberikan kepada manusia, dan wujud itu adalah Yesus yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa saya dan saudara. Dan akhirnya dia katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, kita ingin hidup bersama dengan Allah kita di surga, maka hanya satu jalannya, yaitu Yesus, tidak ada yang lain. Jadi kita bersyukur karena seberapa besar dosa yang pernah kita lakukan, di kayu salib itulah terjadi pengampunan yang sempurna. Kemudian yang ketiga, Yesus turun di jurang yang paling dalam. Saya ingin mengatakan bahwa Yesus tidak akan menjadi Yesus yang sesungguhnya kalau dia tidak turun ke dalam jurang yang paling dalam dari pengalaman manusia. Dalam pengalaman manusia, ketika kesulitan dihadapi, segala sesuatu pahit dirasakan, bahkan masalah besar menghantam, maka sering orang merasakan bahwa Tuhan tidak ada. Merasakan bahwa Tuhan meninggalkannya, dan ketika masuk dalam satu situasi yang tidak dimengerti, disitulah mereka merasa kehilangan Tuhan. Maka saya melihat bahwa hal itulah yang sedang terjadi pada Yesus ketika ia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disinilah Yesus turun ke jurang yang paling dalam dari situasi manusia, sehingga tiada tempat lagi yang mungkin kita kunjungi yang belum pernah dikunjungi Yesus sebelumnya. Jadi saya melihat bahwa hanya Yesus yang bisa turun sampai ke jurang yang paling dalam itu, sebab hanya Yesuslah yang bisa menerima kesengsaraan itu, dan semua dilakukan oleh karena kasihnya kepada saya dan saudara. Yohanes menuliskan teriakan Yesus di kayu salib dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Dia katakan, sudah selesai. Seruan itu adalah satu kata dalam bahasa Yunani, tetelestai, dan merupakan teriakan seorang pemenang. Inilah teriakan yang telah menyelesaikan tugasnya. Inilah teriakan yang sudah memenangkan pertandingan.
Inilah teriakan orang yang sudah keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Maka Yesus mati sebagai seorang pemenang dengan teriakan kemenangan dari mulutnya. Disinilah kemenangan Yesus, yaitu melalui jurang yang paling dalam. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Kalau kita melekat kepada Allah, maka sekalipun kita berada dalam satu lembah yang begitu dalam, dan mungkin kita merasakan bahwa di lembah itu sepertinya tidak ada Allah, namun kita akan tetap memiliki kesanggupan untuk menghadapinya, dan kita akan selalu tampil sebagai pemenang. Seorang pemenang adalah mereka yang selalu sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Seorang pemenang adalah mereka yang tidak pernah meninggalkan imannya, sekalipun kadang merasa sepertinya Tuhan tidak ada. Seorang pemenang adalah orang yang telah dihancurkan sampai titik yang paling dalam, namun tetap dalam imannya dan tetap berpegang kepada Allah. Ada satu contoh yang sangat luar biasa, dan ini sangat cocok untuk contoh orang-orang yang dalam penderitaan, yaitu seorang saleh yang bernama Ayub. Ayub mendapatkan laporan bahwa harta bendanya habis. Ayub mendapatkan laporan bahwa anak-anaknya meninggal. Tetapi ia mengatakan di dalam Ayub pasal 1 ayat 21a, dia katakan demikian: dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Kemudian dia juga mengatakan di dalam Ayub pasal 1 ayat 21b, dia katakan demikian: Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak yang dikasihi, maka saya percaya itu akan membuat orang merasa sangat kehilangan, dan bahkan orang bisa menyalahkan Allah dalam kondisi seperti itu. Namun kita melihat bagaimana perkataan Ayub sedikit pun tidak menyalahkan Tuhan. Saya percaya bahwa kesalehannya saat itu sedang diuji, namun dia tetap orang yang saleh dan sanggup menghadapi tantangan itu. Dan bahkan dalam kondisi yang seperti itu, sudah segala sesuatunya habis dan tubuhnya sendiri sakit, maka istri yang harusnya datang menolong, istri yang seharusnya datang memberikan penghiburan atas masalah yang sedang dihadapi Ayub, namun justru istrinya pun mengajak supaya Ayub mengutuki Tuhan. Namun apa yang disampaikan Ayub? Maka Ayub katakan dalam Ayub 2 ayat 10b, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang tidak baik? Dalam hal ini Ayub ingin menegaskan, mengatakan kepada istrinya, menegaskan dan mengatakan kepada kita bahwa hidup harus berserah penuh kepada Allah, hidup di dalam rencana Allah, dan percaya bahwa apa yang direncanakan Tuhan itu baik. Sehingga Ayub tidak menolak rencana Tuhan itu, sekalipun sepertinya saat itu dia sedang berada dalam satu penderitaan, namun dari mulutnya tidak mengeluarkan perkataan yang mengecewakan hati Tuhan. Dan bahkan perkataannya adalah perkataan yang menghibur, menguatkan kita, perkataan yang penuh pengharapan, perkataan yang menyatakan bahwa dia mau hidup di bawah rencana dan keputusan Tuhan. Penderitaan Ayub justru membawa Ayub pada dimensi pengenalan akan Tuhan. Waktu masa kesengsaraan yang hebat itulah akhirnya membuat mata Ayub sanggup melihat Tuhan, sehingga dia katakan di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Justru di dalam kesulitan yang sedang dihadapi, pada saat masalah sedang dihadapi Ayub, maka dia melihat Tuhan, dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan dia semakin kuat di dalam Tuhan.
Seringkali kita juga diberhadapkan dengan satu kondisi, mungkin kita menghadapi seperti masuk dalam satu jurang yang dalam seperti yang dihadapi Yesus. Barangkali kita juga pernah merasakan bahwa kita mengalami satu penderitaan seperti yang dialami Ayub. Namun Allah ingin supaya kita tetap menyerahkan hidup dan masalah kita kepada Dia, sehingga kita selalu tampil sebagai pemenang. Kitab Ibrani menuliskan dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus adalah imam besar kita yang sudah mengorbankan dirinya sebagai tebusan, yang sudah mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa dan kesalahan saya dan saudara. Dia yang dari surga turun ke bumi, dan dia merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Dialah yang bisa memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu, biarlah di dalam ibadah Paskah kita melihat kemenangan yang dilakukan Yesus di kayu salib, sehingga membuat saya dan saudara terus hidup di dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan satu pujian karya terbesar. Biarlah kita mensyukuri karyanya di kayu salib. Dia mati untuk dosa saya dan saudara. Dia mati untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia sudah masuk di jurang yang paling dalam, yang tidak pernah bisa kita rasakan, dan hanya Yesus yang merasakan, karena Dia yang sanggup menanggung dosa saya dan saudara. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu, karena hari ini kami boleh mengingat kasih yang begitu besar, di mana Engkau melakukan perjalanan penderitaan sampai Engkau mati di kayu salib. Engkau menyelesaikan misimu supaya umat manusia diselamatkan. Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran manusia, dan bahkan Engkau menikmati penderitaan, merasakan penderitaan di kayu salib oleh karena dosa-dosa manusia. Dan bahkan di kayu salib itulah maka Engkau masuk di jurang yang paling dalam, yang tidak akan pernah bisa dirasakan oleh manusia. Hanya Engkau sendiri yang sanggup untuk menangguhnya. Maka kami bersyukur di hadapan-Mu, dan biarlah Tuhan kami belajar untuk menghargai anugerah-Mu. Kami belajar untuk menghargai kasih sayang yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami mau memberikan diri kami, dan bahkan kami mau setia pada Engkau sampai akhir hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menerjemahkan setiap kata, setiap kalimat kepada para pendengar, sehingga mereka diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami tetap bersatu hati berdoa untuk situasi bangsa dan negeri kami. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya pergumulan yang berat untuk bangsa kami yang cepat selesai. Penanganan corona ini Tuhan cepat selesai, dan bahkan bangsa kami dipulihkan, perekonomian bangsa kami dipulihkan, dan harapan kami menyatu. Dan biarlah lewat kematian-Mu, maka kuasa kematian nyata atas bangsa dan negeri kami, sehingga bangsa dan negeri kami berada di dalam kemenangan. Bapak, kami juga berdoa buat orang-orang yang hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan mereka oleh karena wabah yang sedang terjadi di negeri kami. Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan, dan bahkan melalui kasih-Mu untuk menjangkau mereka, untuk bersama dengan mereka, sehingga mereka merasakan aman dan damai sejahtera bersama dengan Engkau. Untuk mereka yang kehilangan anggota keluarganya, Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Biarlah mereka tidak menyalahkan Engkau, namun semakin mengerti bahwa rencana-Mu selalu indah. Dan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau juga menjaga, melindungi setiap mereka, memberkati setiap mereka, memberikan damai sejahtera kepada mereka. Dan biarlah di saat-saat sulit seperti ini, pemeliharaan-Mu tetap nyata atas mereka. Terima kasih Bapak, dan kami bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengasihi-Mu, Tuhan memberkati rumah tangga, Tuhan memberkati hidup nikahmu, Tuhan memberkati keturunan-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu membuat Kau berhasil, dan Kau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini, dan hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.